Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang judulnya fungsi distribusi kumulatif. Yang anggotanya terdiri dari Raka Raditya, Rania Atala, Feni Wigianti, Rizka Agustin. Sengaja dimulai. Yang pertama itu fungsi distribusi kumulatif. Didefinisikan sebagai peluang berubah acak X yang nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Sifat-sifat dari fungsi distribusi kumulatif yang pertama yaitu 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari 1 untuk semua x. Yang kedua, fx adalah fungsi yang tidak turun jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari sama dengan fx2. Yang ketiga, limit fx x mendekati tak terhingga sama dengan 1 dan limit fx mendekati terhingga sama dengan 0. Selanjutnya, distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut OGIF. Tujuan dari distribusi frekuensi kumulatif ini adalah untuk mengetahui total frekuensi yang termasuk dalam kategori tertentu. Terdapat dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kurang dari dan dari. Untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, nilai yang digunakan adalah tepi atas dari masing-masing kelas. Begitu pula sebaliknya untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, dari X adalah itu peubah acak X dengan sebaran peluang Fx dinyatakan oleh Fx sama dengan Ps kurang dari sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari X Ft untuk tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga. Sebagai akibatnya, PA kurang dari X kurang dari B sama dengan FB kurang FA F dfx per dx. Selanjutnya itu peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Tes. Putus-putus suaranya. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif fx dapat diperoleh melalui fungsi peluangnya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi udah kedengaran belum? Fungsi x di sini ada 3. Yang pertama itu 0 jika minus tak terhingga kurang dari sama dengan x kurang dari x1. Fungsi x1 jika x1 kurang dari sama dengan x kurang dari x2. Selanjutnya fungsi x1 plus fungsi x2 jika x2 kurang dari sama dengan x kurang dari x3. Fungsi x1 plus fungsi x2 plus dan seterusnya plus f fungsi xn jika xn kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan tak terhingga, atau fungsi x sama dengan p dalam kurung x kurang dari sama dengan x sama dengan sigma i sama dengan min tak terhingga x fungsi i. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif diskrit. Misalnya X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk fungsi X sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X sigma T kurang dari sama dengan X kali PT. Fungsi selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif kontinu. Misalnya, X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk
fungsi X sama dengan P dalam kurung X kurang dari X sama dengan integral minus T hingga X Ft kali dt. Ft ini adalah nilai fungsi dari densitas X di T. Contoh soal yang pertama itu, mobil yang dijual sebuah dealer 50% dilengkapi dengan airbag. Tentukan nilai distribusi probabilitas dari 4 buah mobil yang akan terjual berikutnya. Kemudian carilah fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, jawabannya ini misalnya distribusi probabilitas menjual sebuah mobil dengan airbag adalah setengah, maka untuk 4 penjualan berikutnya ada 24 sama dengan 16 susunan yang mungkin. Secara umum banyaknya cara untuk menjual X mobil dengan airbag. Dari 4 penjualan 4 mobil adalah misalnya 4 CX, maka probabilitas menjual X mobil dengan airbag dalam 4 penjualan adalah fungsi X sama dengan 4 X per 16. Nah, di sini fungsi distribusi kumulatifnya F0 sama dengan 4C0 per 16 sama dengan 1 per 16. F1 sama dengan 4C1 per 16 sama dengan 4 per 16. F2 sama dengan 4C2 per 16 sama dengan 6 per 16. F3 sama dengan 4C3 per 16 sama dengan 4 per 16. F4 sama dengan 4C4. F4 sama dengan 4C4 per 16 sama dengan 1 per 16. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penny. Oke, di sini ada grafik fungsi distribusi probabilitas atau fx. Ini ada 0, yaitu 1 per 16, 1, 1 per 4, 2, 3 per 8, 3, 1 per 4, dan 4, 1 per 16. Di sini ada contoh soal. Sebuah uang logam memiliki sisi gambar disebut G dan sisi angka disebut A yang seimbang. Misalkan X adalah banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Jawabannya ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Keempat hasil tersebut dijadikan dalam ruang sampel S, yaitu gambar angka gambar, dan angka-angka. Nilai-nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut adalah 0, 1, dan 2. Di sini sampelnya X, GG-nya 0, GA-nya 1, A1, dan AA-nya 2. Nilai fungsi peluang frekuensi, betul tidak? Frekuensi sama dengan F0, Fx untuk X sama dengan 0, 1, 2 adalah F0 sama dengan 1 per 4, F1 sama dengan 1 per 2, dan F2 sama dengan 1 per 4. Nilai untuk selain X adalah 0. Tabel fungsi distribusi peluangnya adalah sebagai berikut. Di sini X0, Fx-nya 1 per 4, X1, Fx 1 per 2, dan X2, Fx-nya 1 per 4. Fungsi distribusi peluang juga dapat disajikan seperti berikut ini. Fx sama dengan 1 per 4, di mana X sama dengan 0, Fx sama dengan 1 per 2, di mana X sama dengan 1, Fx sama dengan 1 per 4, di mana X sama dengan 2, dan Fx 0, dan lainnya. Fungsi distribusi kumulatif adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 0, yaitu X lebih besar sama dengan min tak hingga X kurang dari 0. Fx sama dengan 1 per 4, di mana
X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 1. Fx sama dengan 3/4 di mana X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Fx sama dengan 1 di mana X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari tak terhingga. Selanjutnya. Contoh soal lainnya adalah data berat badan siswa di suatu kelas disajikan dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Di sini ada berat dan frekuensinya. Berat lebih dari sama dengan 39,5, frekuensinya 50. Berat lebih dari 45,5, frekuensinya 40. Lebih dari 51,5, frekuensinya 28. Lebih dari 57,5, frekuensi 19, lebih dari 63,5, frekuensi 10, lebih dari 68,5, frekuensinya 5. Siswa dengan berat 52 sampai 57 kilo ada sebanyak. Jawabannya, interval berat atau interval nilai antara 52 sampai 57 berada di kelas ketiga, yaitu lebih dari sama dengan 51,5. Dengan frekuensinya 28 dikurang 19, jawabannya 9. Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Coba ke slide yang jawaban tadi, jawaban yang terakhir. Nah, ya di soalnya adalah soalnya 52 sampai 57 ya. Jadi dia masuk domainnya di frekuensi kelas ketiga dan kelas keempat, sehingga selisihnya ya itu merupakan masih estimasi ya, perkiraan sebanyak. Nah itu yang ada ya. Coba lihat lagi next berikutnya. Nah, ini adalah dikurangi sebenarnya, bukan sebelumnya, berikutnya ya, next. Nah, ya, 28 dikurangi 9 ya. Jadi ada 9 ya, frekuensinya 9 untuk yang berada di range berat tersebut ya. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau mengomentari ya atau ingin bertanya. Rania juga nggak apa-apa mau bertanya ya ke timnya sendiri. Oke. Coba kembali lagi ke mulai halaman pertama. Apakah ada yang mau ditanyakan ya? Misalkan, nah ini sifat-sifatnya ya. Ada limit ya, X dibuat mendekati tak hingga, nilainya 1. Sedangkan ke minta hingga dia 0 ya. Lalu bagannya mana? Atau gambar kumulatif mungkin adakah? Oh, ini kumulatif ya, per range ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Feni, Rania, dan Rizka. Mungkin cukup, Pak. Oke, dari Rizka mungkin cukup. Dari Feni. Sudah, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup juga ya. Sekarang ke Rania, mungkin ingin ada yang mau disampaikan lagi. Rania sudah, Pak. Rania sudah. Saya tanyakan. Sudah cukup. Sudah cukup juga ya. Oke, kalau begitu, nah saya tanya sekarang ya. Coba tiap slide-nya tadi di lagi ya. Oke, ini slide keberapa nih? Dari 1 ya, dari slide pertama. Iya, Pak. Belum ya, belum muncul ya di saya.
Oh, belum muncul, Pak. Maksudnya belum berubah. Maksudnya belum berubah ya? Oh, ini slide pertama, Pak. Yang pertama itu Nah, ini ya. ini Nah, dia. ini ya. Slide pertama tadi Slide kan pertama tadi kan judulnya. judulnya. Mm-mm. Hmm. Oke, slide Oke, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. slide keempat. Ini, Pak, slide ketiga. Oke. Oke. Nah, di sini sebaiknya kita buat per poin-poin ya. Oke, Oke, jangan dijadiin satu paragraf ya. Oke, next. Oke, next. Oke ya. Oke ya. Ini Oke, next lagi. next. Next. Oke, next. Oke, next. Nah, di sini ya tadi ada kekeliruan kekeliruan ya saat membaca ya. Fx sama dengan peluang X yang dari X kecil yang dikali ya itu dikali atau gimana? Dikali kan ya? atau sama dengan Atau sama dengan? Yang mana? itu Persamaannya. itu persamaannya Rania ya. Itu persamaannya Rania ya. Yang persamaan di mana, Pak? Itu persamaan saya tanya. Itu persamaan saya tanya. X sama Oh. dengan peluang PX peluang ya. ya. kurang dari sama dengan X. Apakah setelah itu dikali, Apakah setelah itu atau sama dikali dengan? atau sama dengan? Itu Itu Ya, Rizka tadi gimana, Biasanya- Rizka? kok Rizka sekarang? kok Rizka Dikali, Pak. Dikali. Sepertinya dikali. Yakin dikali? Yakin dikali? Yakin dikali. Coba. Yakin dikali? Coba Slide sebelumnya. ke slide sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Oke. Oke. Iya, ya. Pak. Oh iya. Oke, jangan Oke, jangan terburu-buru ya. terburu-buru ya. Jadi ini terindikasi slide-nya tidak slide-nya dipelajari. tidak dipelajari. Ya. Ya. Oke, next Oke, lagi ya. next lagi ya. Nah, Nah, coba, coba balik lagi yang sebelumnya. bedanya Bedanya yang ini yang ini dengan yang dengan next. nah, yang ini. Nah, ya ini Kumulatif continue. Apa bedanya? Bertanya. Sekarang saya bertanya. Silakan, Rizka. Silakan, Rizka. Rizka, Rania. Kalau Pakai integral. kalau di script di script itu pakai sigma, kalau nantinya pakai integral. Oke, Lalu maksudnya apa? maksudnya apa? Discrete, integral. Apa ya? Apa ya? Kenapa itu? Rania jangan tidur ya. tidur ya. Enggak, Pak. Ya. Feni Oke. juga ya. Ini juga ya. Gimana, Feni? Gimana, Feni? Benar ya. Kalau sigma dia untuk peubah yang discrete ya. discrete ya. Discrete Artinya bilangannya bilangannya bulat, integer. Kalau Kalau continue bilangannya real ya. pecahan. Pecahan. Oke, Oke, next ya. lagi ya. Jadi ada yang keliru ya Ini yang keliru ya penulisannya. Nah, kata-kata kata-kata di soal ini mengatakan mengatakan kemudian carilah fungsi. Nah, bukan dicari fungsinya ya. Tentukan ya, atau hitung. Nah, seperti itu ya. Kalau dicari mau dicari di pinggir jalan. Enggak kan? Enggak kan? Enggak, Pak. Oke, next. Oke, next. Nah, ini gimana nih tulisannya nih?
maka probabilitas menjual X mobil dengan alat penjualan. penjualan ini apakah bentuknya matriks ya? Oke, 4X ya anggotanya. Atau bagaimana ya? Next ya. Nah, penulisan C ke 0, C1, 2 ya. Yang benar ya, jangan CO kayak gitu ya, C1 ya. Tapi berada yang paling bawah ya. Oke, kan ada tuh di aplikasi Microsoft Word, kan bisa kita ya, kita bisa buat pangkat ya, atau mungkin ya ke bawah ya, sebagai basis. Next. Ini banyak ya, kenapa kalian bilang cukup? Ya, tidak ada. Padahal banyak masih. Oke, grafik fungsi distribusi ya, probabilitas fx. Oke ya, next. Gambar angka. Oke, next. Next. Nah, tadi cara bacanya peluang fx untuk x sama dengan bukan 0, 1, 2 ya. 0, 1, dan 2 adalah f ke x sama dengan 0 sama dengan sekian ya. Next ya. Oke ya, begitu ya. Untuk yang kelompoknya Fadila. Oh ya, kita akhir dulu ya. Silakan Rizka. Maaf, siapa? Tanya tadi? Rania, Pak. Rania. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.